Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Nisa Dwi Savitri. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sejarah pendidikan pada masa Orde Lama. Sejarah pendidikan pada masa Orde Lama tahun 1945 sampai 1966. Nah, secara umum pendidikan pada masa Orde Lama ini sebagai wujud interpretasi pasca kemerdekaan di bawah kendali kekuasaan Presiden Soekarno, cukup memberikan ruang bebas terhadap pendidikan. Nah, pada masa Orde Lama banyak dikeluarkannya kebijakan-kebijakan di dalam bidang pendidikan yang digunakan untuk merencanakan dan mengatur pendidikan. Sistem pendidikan Indonesia pada masa Orde Lama. Yang pertama itu ada periode 1945 sampai periode 1950. Yang pertama itu ada pendidikan rendah. Nah, pendidikan yang terendah di Indonesia sejak awal kemerdekaan yang disebut dengan sekolah rakyat atau SR. Lama pendidikan ini semula 3 tahun menjadi 6 tahun. Tujuan dari pendidikan ini selain meningkatkan taraf pendidikan pada masa sebelum kemerdekaan, juga dapat menampung hasrat yang besar dari mereka yang hendak ingin bersekolah. Yang kedua itu ada pendidikan guru. Itu dalam periode antara tahun 1945 sampai 1950. Ada 3 jenis pendidikan pada pendidikan guru ini, yaitu sekolah guru B, C, dan A. Yang pertama sekolah guru B atau SGB. Nah, lama pendidikannya ini 4 tahun dan tujuan pendidikan guru ini untuk sekolah rakyat. Murid yang diterima adalah tamatan SR yang akan lulus dalam ujian masuk sekolah lanjutan. Yang kedua ada sekolah guru C atau SGC. Nah, didirikan sekolah guru ini 2 tahun setelah SR dan dikenal dengan sebutan SGC atau sekolah guru C. Tetapi karena dirasakan kurang bermanfaat, kemudian sekolah ini ditutup dan kembali dan diantaranya dijadikan SGB. Yang selanjutnya ada sekolah guru A. Karena adanya anggapan bahwa pendidikan guru 4 tahun ini belum menjamin pengetahuan cukup untuk taraf pendidikan guru, maka dibukalah sekolah SGA yang memberi pendidikan 3 tahun sesudah SMP. Nah, di samping itu juga dapat diterima pelajar yang lulus kelas 3 SGB. Selanjutnya yang ketiga ada pendidikan umum. Nah, pada pendidikan umumnya ini ada 2 jenis pendidikan, yaitu sekolah menengah pertama dan sekolah menengah tinggi. Yang pertama SMP atau sekolah menengah pertama. Seperti halnya pada zaman Jepang, SMP ini mempergunakan rencana pelajaran yang sama. Tetapi dengan keluarnya surat keputusan Menteri PP dan K tahun 46, maka diadakannya pembagian A dan B. Mulai kelas 2 sehingga terdapat kelas 2A, 2B, 3A, dan 3B. Yang kedua ada sekolah menengah tinggi. Berdasarkan Kementerian P2 dan K, ini hanya mengurus langsung sekolah menengah tinggi yang ada di Jawa, terutama yang berada di kota-kota seperti juga Yogyakarta, Bandung, Semarang, Surakarta, Surabaya, Cirebon. Nah, SMP ini di luar Jawa berada di bawah pengawasan pemerintah daerah. Untuk rencana pembelajaran yang berlaku, yang pertama itu isinya memenuhi kebutuhan nasional yang pertama. Nah, yang kedua itu bahasa pengantarnya adalah bahasa Indonesia. Yang ketiga, mutunya setingkat dengan SMP menjelang kemerdekaan. Yang keempat ada pendidikan kejuruan. Nah, pada pendidikan kejuruan ini fokus pada pendidikan ekonomi dan pendidikan kewanitaan. Pada pendidikan ekonomi, awal kemerdekaan, pemerintah baru dapat membuka sekolah dagang yang lama. Pendidikannya ini 3 tahun sesudah sekolah rakyat. Nah, sekolah dagang ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga administrasi atau pembukuan.
pada penyelenggaraan sekolah dagang tersebut dilaksanakan oleh inspektur sekolah dagang. Yang kedua ada pendidikan kewanitaan. Nah, sesudah kemerdekaan di mana pemerintah ini membuka sekolah kepandaian putri atau SKP pada tahun 1947, sekolah guru kepandaian putri yang lama pelajarannya 4 tahun. Nah, yang kelima itu ada pendidikan teknik terbagi atas 4. Yang pertama, kursus kerajinan negeri atau KKN. Pendidikan teknik terendah berdasarkan SR 6 tahun. KKN terdiri dari atas jurusan kayu, besi, anyaman, perabotan rumah, las dan batu. Yang kedua, sekolah teknik pertama. Tujuannya untuk mendapatkan tenaga tukang yang terampil tetapi disertai dengan pengetahuan teori. Lama pendidikannya 2 tahun setelah SR, terdiri dari atas jurusan kayu, batu, keramik, perabotan rumah, anyaman, besi, listrik, mobil, cetak, tenun, kulit, motor, ukuran tanah, dan cor. Yang ketiga ada sekolah teknik atau ST, mempunyai tujuan untuk mendidik tenaga pengawasan bangunan. Lama pendidikannya ada 2 tahun. Yang keempat, sekolah teknik menengah atau STM bertujuan untuk mendidik tenaga ahli teknik dan pejabat teknik menengah. Lama pendidikannya ini 4 tahun, terdiri atas jurusan bangunan, gedung, bangunan sipil, bangunan kapal, bangunan mesin, kemudian bangunan listrik, kemudian ada bangunan kimia dan pesawat terbang. Yang keenam ada pendidikan tinggi. Pada pendidikan tinggi ini semakin terbuka lebar bagi warga negara tanpa adanya syarat. Akan tetapi karena pelaksanaannya ini dilakukan untuk perjuangan fisik, maka perkuliahan sering di sela-sela waktu dalam perjuangan garis depan. Nah, untuk lembaga pendidikan yang ada adalah Universitas Gadjah Mada, ada beberapa sekolah tinggi dan akademi di Jakarta atau daerah kependudukan, Kalteng, Solo, dan Yogyakarta. Nah, sistem persekolahan dan tujuan dari masing-masing tingkat pendidikan di atas ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 pada bab 5 pasal 7. Yang ketujuh ada pendidikan tinggi Republik. Nah, sejak awal kemerdekaan di Jakarta ini merupakan daerah pendudukan Belanda. Berdiri sekolah tinggi kedokteran sebagai kelanjutan dari Ika Daigaku pada zaman Jepang. Nah, pada bulan November 1946 dibuka pula sekolah tinggi hukum serta filsafat dan sastra. Nah, setelah aksi agresi militer 1, lembaga pendidikan tinggi terakhir itu ditutup oleh Belanda sehingga secara resmi sudah tidak ada lagi. Nah, dengan demikian pendidikan tinggi waktu itu terpecah menjadi 2, yaitu pendidikan tinggi Republik dan pendidikan tinggi dan yang kedua pendidikan tinggi tingkat pendudukan Belanda. Tetapi itu dilanjutkan di rumah dosen sehingga semacam kuliah privat. Nah, sementara itu berturut-turut pendirian lembaga perguruan tinggi Republik ini pada tahun 1942 sampai 1950 adalah sekolah tersebut. Yang pertama, sekolah tinggi Republik didirikan pada 17 Februari 1946 oleh Kementerian Pengajaran dan Kebudayaan Indonesia di Yogyakarta. Yang kedua, ada Balai Perguruan Tinggi Gadjah Mada. Ini didirikan pada 3 Maret 1946 oleh Yayasan Balai Perguruan Tinggi Gadjah Mada yang terdiri dari Fakultas Hukum dan Fakultas Kesusastraan di Yogyakarta. Yang ketiga, ada Perguruan Tinggi Kedokteran
dan Kedokteran Gigi, didirikan pada Februari 1946 tepatnya di Malang. Yang keempat ada Perguruan Tinggi Kedokteran 2, didirikan pada 4 Maret 1946 di Solo. Dan kelima ada Perguruan Tinggi Kedokteran 1, didirikan 5 Maret 1946 di Klaten. Yang keenam Fakultas Pertanian dan Fakultas Farmasi, berdiri pada 27 September di Kalteng. Semua perguruan tinggi yang tercantum pada nomor 4, 5, dan 6 berada di bawah Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia di Klaten. Yang selanjutnya itu ada Perguruan Tinggi Kedokteran Hewan, didirikan pada November 1946 oleh Kementerian Kemakmuran Republik Indonesia di Bogor. Namun dengan dilancarkannya aksi agresi militer satu oleh Belanda pada Juli 1947, perguruan tinggi tersebut dipindahkan di Klaten, dan juga perguruan tinggi yang ada di Malang. Kemudian ada Universitas Gadjah Mada, didirikan pada 19 Desember 1946 di Yogyakarta, yang terdiri dari 6 fakultas. Kemudian yang terakhir itu ada Pendidikan Tingkat Tinggi Pendudukan Belanda. Atas prakarsa pihak Belanda pada bulan Januari itu pada 1946 didirikan suatu universitas darurat atau NOOD University yang terdiri dari 5 fakultas, yaitu Fakultas Kedokteran, Hukum, Sastra, dan Filsafat, serta Pertanian yang ada di Jakarta, dan Fakultas Teknik yang ada di Bandung. Nah, pada bulan Maret 1947 oleh pemerintah Belanda secara resmi nama Universitas Darurat ini diganti nama menjadi Universitas Indonesia atau Universitas Indonesia. Nah, tahun 1947 universitas tersebut diperluas dengan Fakultas Informasi dan Alam yang ada di Bandung, Kedokteran Hewan di Bogor, kemudian kedokteran yang ada di Surabaya, dan ekonomi di Makassar atau Ujung Padang. Nah, pada bulan Maret 1948 Fakultas Pertanian ini dipindahkan ke Bogor. Kemudian pada tanggal 5 April pada 1950 dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 mengenai dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah oleh Presiden. Di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 Bab 2 Pasal 3 disebutkan tujuan pendidikan nasional Indonesia adalah membentuk manusia yang susila, yang cakap, dan warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Periode 1950 sampai 1966. Nah, pada periode ini difokuskan antara kurun waktu 1950 sampai 1966. Seperti diketahui, sesudah KMB pada tahun 1949 terbentuklah Republik Indonesia Serikat. Nah, di dalam RIS atau Republik Indonesia Serikat ini diatur mengenai pendidikan dan pengajaran. Di dalam Undang-Undang RIS juga diatur tentang pendidikan nasional. Nah, menilik pada kebijakan pendidikan nasional di era ini dimulai dari pasal 30 Undang-Undang 1950, diantaranya yaitu yang pertama, tiap-tiap warga negara berhak mendapat pelajaran. Yang kedua, memilih pengajaran yang akan diikuti adalah bebas. Yang ketiga, mengajar adalah bebas dengan tidak mengurangi pengawasan, penguasaan yang dilakukan terhadap atau menurut peraturan undang-undang. Nah, pada zaman itu siswa dan guru dituntut disiplin tinggi. Guru belum berorientasi kepada yang material tetapi kepada yang lebih ideal. Cinta guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa yang
Kebijakan ini bertujuan untuk lebih memberikan kesempatan memperoleh pendidikan tinggi. Nah, pada waktu itu pendidikan tinggi yang terdapat di Pulau Jawa seperti UI, ITB, Gajah Mada, dan Unpad. Nah, sedangkan di provinsi-provinsi masih jarang karena kurangnya persiapan dosen dan keterbatasan sarana dan prasarana mengakibatkan kemerosotan mutu pendidikan tinggi mulai terjadi. Nah, di tahun 1950 dicetuskanlah pertama kali Peraturan Pendidikan Nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950. Kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 tentang Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah. Kemudian tahun 1961 dirumuskan lagi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1961 tentang Pendidikan Tinggi. Kemudian dilanjutkan lagi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965 tentang Majelis Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Pokok Sistem Pendidikan Nasional Pancasila. Masa akhir pendidikan Presiden Soekarno, 90% bangsa Indonesia berpendidikan SD. Nah, dengan demikian sistem pendidikan pada masa Orde Lama telah banyak dipengaruhi oleh kondisi politik bangsa Indonesia saat itu. Pasca Indonesia lepas dari penjajahan dan berhasil mempertahankan